Hai. Rate-nya adalah 10% per tahun, dibagi 12 untuk setiap bulan. PMT-nya 1.500.000, ini adalah angsuran setiap bulan. PV-nya adalah 150 juta, ini adalah jumlah pinjaman. EV-nya adalah 0, pembayaran sampai pinjaman lunas. Dan type-nya adalah 0, pembayaran di akhir periode. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus Ampere untuk mengerjakan soal ini. Bunga atau rate-nya ini adalah 10% per tahun. Lalu banyak angsurannya adalah Ampere atau PMT ya. Ini 1.500.000 per bulan. Lalu untuk sini adalah jumlah pinjaman atau PV 150 juta. Nah, kita akan cari Ampere-nya. Kita masukkan rumus Ampere. Untuk rate-nya ini 10%. Jangan lupa untuk dibagi 12. Lalu titik koma atau koma. 1.500.000, lalu titik koma lagi. Untuk PV-nya 150 juta. Ini untuk EV-nya 0 ya teman-teman, seperti yang diketahui tadi. Type-nya juga 0. Jangan lupa tutup kurung, lalu kita enter. Jadi Ampere-nya untuk soal di atas ini adalah 216 ya teman-teman. Contoh soalnya aja, yaitu Yami melakukan pembelian HP Samsung seharga 7 juta secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Yami melakukan pembayaran angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Penyelesaiannya? Di sini, rate-nya 15% per tahun, dibagi 12 untuk setiap bulan, lalu Ampere-nya 3 tahun, PF-nya 7 juta jumlah pinjaman, VF-nya 0 pembayaran sampai pinjaman lunas, tipenya 0 pembayaran di akhir periode. Lalu di sini ada keterangannya, yaitu rate itu suku bunga pinjaman, PMT adalah jumlah pembayaran setiap periode, PF adalah nilai sekarang, VF adalah nilai yang akan datang. Lalu di sini kita jabarin lagi, yaitu harganya adalah 7 juta, bunganya adalah 15% per tahun, dan periode angsurannya adalah 3 tahun. Lalu di sini kita akan mengisi angsuran tetap atau anuitasnya dengan fungsi PMT, yaitu sama dengan PMT buka kurung, lalu bunga, koma, periode angsurannya, koma, kita bisa pakai koma atau titik koma. Kalau di laptop yang saya gunakan adalah menggunakan koma. Lalu kita masukkan min, lalu 0,0, sehingga menghasilkan segini, 3.065.839. Di sini adalah cicilannya selama 3 tahun. Anuitasnya adalah 3.065.839 di tahun pertama. Saldo awalnya adalah 7 juta. Lalu bunganya adalah 1.050.000 didapat dari saldo awal dikali 15%. Lalu angsuran pokok didapat dari anuitas dikurang bunga. Lalu saldo akhirnya didapat dari saldo awal dikurangi angsuran pokok. Itu di tahun pertama.
Lalu di tahun kedua yaitu saldo akhir di tahun pertama dijadikan saldo awal di tahun kedua, yaitu dapat 4.984.161. Lalu bunganya didapat dari saldo awal dikali 15%. Angsuran pokoknya didapat dari anuitas dikurangi bunga. Saldo akhirnya didapat dari saldo awal dikurangi angsuran pokok untuk tahun kedua. Lalu di tahun ketiga, saldo akhir di tahun kedua dipindahkan ke saldo awal di tahun ketiga. Bunganya didapat dari saldo awal dikali 15%. Caranya masih sama seperti di tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Lalu angsuran pokok didapat dari anuitas dikurangi bunga. Lalu saldo akhir di tahun ketiga adalah kosong. Cara mencari perkiraan harga rumah ketika 12 bulan. Caranya kita klik pada ini ya, kolom ini, sama dengan kita menggunakan rumus PV. Kemudian kita klik bunga, koma, karena ini yang dicari 12 bulan, jadi kita klik 12, koma, min, dikurangi cicilan, koma, 0,1, kemudian tutup kurung, enter. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Terus kita drag ke bawah agar tidak mengulangi rumus yang sama. Untuk mencari yang 24 bulan, sama menggunakan fungsi PV. Kita klik bunga juga, koma, karena yang dicari 24 bulan, jadi kita klik 24. Kemudian koma, min, cicilan, koma, 0,1. Kemudian tutup kurung, enter. Kita drag ke bawah. Kemudian yang 36 bulan. Sama dengan PV. Kita klik bunga, koma, karena yang dicari 36 bulan, jadi klik 36, koma, kurang cicilan, koma, 0,1, tutup kurung. Nah, karena ini masih dolar, jadi diganti ke rupiah. Kemudian kita drag ke bawah juga. Hasilnya akan seperti ini. Yang terakhir masih sama menggunakan fungsi PV. Kita klik bunga, koma,
Karena yang dicari 48 bulan, jadi kita klik 48, min cicilan, 0,1. Tutup kurung, enter. Ini juga kan masih dolar, jadi diganti dulu ke rupiah. Kemudian kita drag ke bawah lagi agar tidak mengulangi rumus yang sama. Sudah selesai. Kita siap untuk mengerjakan tabel yang kosong ini. Kita membutuhkan fungsi future value. Red, seperti di sini, suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjamannya 5% teman-teman, bisa kita klik D4. Titik koma atau koma, diperhatikan lagi ya teman-teman. N/per itu jumlah periode dari suatu pinjaman. Di sini 12 bulan, maka kita ketik 12. Titik koma, PMT, jumlah pembayaran setiap periode. Cicilannya 15 juta, itu kita kurangin, atau min 15 itu di kolom C4. Titik koma, 0, 1. Kemudian yang ini 24 bulan, sama fungsinya, rate-nya sama, 4, N/nya, jumlah periodenya 24 teman-teman. 24, PMT-nya itu jumlah pembayaran setiap periode, sama 15 juta atau min teman-teman, jangan lupa minnya teman-teman. Titik koma, 0, 1, kurung, 26 sama rate-nya 5%, N/per min 48 bulan, ya, persen masih, N/nya jangan lupa jumlah periodenya 48. PMT-nya min 4, 0, 1, tutup kurung, enter. Kalau sudah seperti ini, kita bisa blok ke samping kolomnya dan drag ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Fungsi red. Di sini sudah ada tabelnya, dan di sini ada tabel bunga yang akan kita isi dengan menggunakan rumus red. Rumusnya yaitu sama dengan red, kita klik red ya, lalu kita klik di kolom D3, yaitu lama kredit atau bulan. Lalu titik koma, lalu kita ke kolom C, yaitu ada angsuran. Kita klik titik koma, itu kita kasih tanda strip. Lalu kita ke kolom E, yaitu ada harga akhir periode. Kita klik titik koma, lalu kita klik 0, lalu titik koma, 1, tutup kurung. Setelah itu kita kali dengan min 1. Lalu enter. Apabila seperti ini, kita ubah ke persen. Lalu kita klik. Setelah seperti ini, kita drag ke bawah. Selesai. Itu dia guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.